Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. Suara kedengaran kan ya? Mudah-mudahan jelas deh. So everybody, thank you very much guys for clicking again this video. Kemarin kita udah update ke teman-teman juga untuk video seputar Bitcoin. Ya, it's a very quick update, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat reference dari analisis tersebut. And everyone, saya masih di luar ya, lebih tepatnya currently saya ada di Fuji teman-teman. Cold, it's very cold ya. 7 derajat kayaknya. Crazy guys ya. So kita update dulu ya untuk progress altcoins hari ini. Saya pilih Evo. Ini request banyak banget. There's a lot of you yang commenting ya di previous video update asking about how Evo, what's going on with Evo, price keep going down, price keep dumping, what happened, can it rebound again. Maybe some of you ada yang stuck atau mungkin ada yang ibaratnya apa ya kalau kita bilang ya, nyangkut ya teman-teman sekalian ya. Saya nggak tahu sih what's the reason kenapa pada nanyain, tapi mungkin very likely sangkut ya. Dan teman-teman, sebenarnya Evo itu kita udah pernah bahas ya di Telegram group. Lebih tepatnya sih beberapa waktu lalu kita ada live streaming. Kemudian live streaming itu kita bahas seputar Evo karena ada yang nanya, and then kita update juga di sana. Sebenarnya ada satu kondisi yang sangat membuat Evo ini sangat tidak bisa dibilang bukan tidak menarik sih, lebih tepatnya pada kala itu ya kita ngelihat ini sign of bearish gitu kan, starting dari sini aja sebenarnya simple. So we see that Evo technically creating consolidation, and kita bisa lihat ya sebenarnya ini kan sebelumnya kan dia bullish banget nih the moment ini terjadi gitu loh. Jadi sebetulnya pada kala itu ada antisipasi lah bahwa kita ngelihat ada possibility ini bisa divalidasi sebagai higher low-nya gitu kan, dengan dia mempertahankan Fibonacci 62% retracement. But then sayang sekali Evo nggak bisa bertahan di situ dengan baik, dan alhasil ya we see breakdown ya kan. Nah ini teman-teman sebentar ya, saya coba untuk tunjukin ke kawan-kawan. So this is the Discord for advanced group ya. Kita udah pernah update Evo itu udah lama, bahkan sekarang udah saya nggak update lagi ya, around 23 days ago ya. Ini udah lama banget ya. Saya pikir ini bisa ada potensi untuk dia rebound, but then no validation ya, no break, no entry, as simple as that. Kemudian sebelumnya lagi banget, ini dia waktu kita pertama kali notice ya bahwa dia terbentuk triangle dan ada possibility dia jadi higher low. But then Evo juga ikut ketarik dari Bitcoin, sebetulnya masih konsolidasi dan masih di atas support, tapi tampaknya perlu liquidity sweep dulu before Evo benar-benar bisa rebound. And then not every trade is a winning trade ya guys, saya bilang sama teman-teman. So saya ada cut loose di Evo ya dengan small size of course. Ya ada beberapa consideration lah kalau misalnya kita trading di futures kan, saya juga perlu lihat ya teman-teman sekalian. Dan saya ya di sini Oke, ya ini ya ada pertimbangan sebenarnya untuk Evo ya. Tapi bila breakdown, saya rasa kita bisa visit ke range $2,5 again, which is ya sekitaran Fibonacci 0,62%. House long di futures, rasanya ya reason saya exit early adalah ini ya. The moment kita ngelihat dia breakdown dari perspektif daily close dan tidak bertahan di atas area support itu. Jadi saya pikir ya bisa membawa harga Evo ini turun lebih jauh lagi, dan itu sebenarnya satu pertimbangan paling krusial ya kalau misalkan teman-teman di sini seumpama mungkin keeping barang ya di spotnya si Evo itu, ya sebetulnya pada kala itu boleh ada pertimbangan lah untuk size down atau mengurangi posisinya. Dan ternyata Evo keep going down, and then ya nggak bertahan di atas $2,5 ya, breakdown juga. Ini sebenarnya sudah menjadi sebuah kondisi di mana Evo no longer bullish ya, karena kalau kalian lihat ini dari perspektif time frame 4 jam gitu ya, ini ya mau dibilang ini trendline lah, atau kita katakanlah ini adalah previous low point gitu kan. Let's say ini adalah previous low point. Nah, kamu lihat ini breakdown. Ini kan udah sebuah pertanda yang kurang begitu baik gitu kan. It means apa? Sellers istilahnya take control ya atas pergerakan itu secara trend, dan akhirnya Evo mengalami tekanan jual lumayan signifikan. Ini juga sebenarnya terjadi secara serentak kok, bukan cuma Evo doang ya. Di momen dia breakdown dari key support levelnya, itu terjadi akibat Iran dan Israel kan teman-teman sekalian. Kemudian kita ngelihat
Evo start consolidating, membentuk semacam falling wedge pattern, which is ini adalah sebuah indikasi yang sebenarnya menunjukkan adanya pelemahan aktivitas selling ya daripada si Evo sendiri. Cuman kendalanya adalah terakhir saya dapat kabar Evo ada token unlock almost 100% ya unlock dari supply mereka, and then what happen next adalah terjadi dump cukup signifikan. Dan dumpnya ini sebenarnya lumayan menarik teman-teman, karena setelah saya tadi baca-baca cari tahu lagi ya, ini kan udah lama banget ya saya nggak pernah update Evo lagi, karena personally saya nggak ada pegang Evo di spot sih. Ini karena request aja dari teman-teman kan pada kala itu, begitupun yang di advance group ya, sama ada yang request juga. Evo price-nya itu drop setelah tim mengunlock 82% dari supply dan cash out millions of dollars ya teman-teman sekalian, atau millions of tokens saya nggak tahu juga. Yang pasti Evo holders suffer damages ya, crypto leaders humiliated. Ini crypto leaders maksudnya key opinion leader ya, biasanya yang jadi KOL yang dimintain pendapat pandangan itu bisa dibilang ya banyak orang yang kayak gimana nih ya kayak gitu kira-kira. Evo price tanks due to massive supply unlocking which team and key investors sold. Ini sebenarnya kalau kita bisa bilang apa ya bahasanya ya, rug pull kah atau gimana teman-teman sekalian? Soalnya timnya unlock, abis itu mereka jual, dan unlocknya sekaligus gede ya, 82% gitu loh. Ini nggak sedikit. Ya, Evo Team now holds 215 juta dolar token, 215 juta dolar dalam bentuk token Evo, dan siap untuk dijual kapanpun mereka mau. Ya, Evo investors receive 172 million dollars ya, I guess teman-teman. Nggak mungkin 172 dolar doang tapi jadi investor kan, dan siap untuk jual Evo kapanpun juga ya, sama kayak tadi tim teman-teman sekalian. Jadi retail investors ya, wow, sampai ada keluar kata kasar ya di situ ya, got fucked ya. And big exchanges like Binance and bla 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 bla, ini mungkin sebuah tweet ya dari salah satu, oh ya bener, dari Marius.capital ya, ini tweet dari dia teman-teman. Specifically the Evo team now holds 125 juta dolar million in Evo which they will likely sell at any moment. Similarly the key investor got 172 million ya in Evo ready to sell. Ya kira-kira gitu guys. Jadi intinya gimana ya, intinya saat ini kekhawatirannya itu adalah token besarnya itu jumlah terbesar ya, itu dipegang sama timnya mereka gitu kan, dan juga ada beberapa investornya gitu. Apakah akan digunakan untuk mendam market lebih jauh lagi ya? Of course ya, kalau misalkan Anda adalah istilahnya what do we call that ya, Anda adalah timnya, Anda adalah investornya, ya mungkin sebenarnya Anda ngedam sekarang pun juga, saya nggak tahu ya seberapa besar keuntungannya gitu kan. Probably you need a better price ya before you dump the market juga, atau kita bilang istilahnya kalau Anda mau jualan juga Anda kan butuh likuiditas gitu kan. Berarti Anda harus membangun kepercayaan para pelaku pasar lagi, which is sebenarnya susah teman-teman sekalian. Karena dengan kondisi terakhir, bagaimana itu bisa mempengaruhi para pelaku pasar, saya rasa juga sudah kelihatan gitu ya dari total. Well, dari TVL-nya sih sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya. Kita lihat TVL-nya tetap tinggi teman-teman sekalian. Ya, at least nggak turun, tapi nggak naik juga. Ini udah terjadi di angka ini sekitar dari 18 April ya, sekitaran 76 juta dolar, dan sekarang di sekitaran 72,5 juta dolar. Cenderung turun, lumayan teman-teman. Evo sendiri sebenarnya investornya lumayan bagus ya. Ada Coinbase Ventures loh guys, dan Paradigm, serta ada Alliance ya, dan Scalar Capital ya. Nah, I don't know about this one, but yang paling common, yang paling sering kita dengar ya Coinbase Ventures ya, dan Evo ya cukup oke. Cuman ini kalau kita ngeliat broker score ya, dia turun sampai 5,48% dikarenakan market and financial health-nya yang paling parah, yaitu di sekitaran 1,24/10. Which means ini kondisi yang nggak begitu bagus, karena once market sudah dilukai kepercayaannya, otomatis sulit kan untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari para pelaku pasar. Dan ini termasuk para retail, jatuhnya mereka cuma holders atau sangkuters doang, belum tentu mereka mau beli lagi di harga bawah, kan ibaratnya kayak gitu. Dan saat ini gimana progres Evo-nya?
Sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi kayak sekarang ini, selling pressure masih dominan. Terlepas dari terbentuknya si falling wedge itu. Ya waktu lalu saya update sama teman-teman juga di Telegram ya. Kalau saya bilang di sini, ya kita sih ngelihat Evo ada pelemahan dari segi momentum. Saya harus double check dulu ya, just to make sure teman-teman sekalian. Nanti dianggapnya, um, you know, just to make sure kalau ya yang terakhir kita upload seputar Evo itu benar-benar sesuai ya. Saya coba untuk klik dulu, gampang sekarang carinya teman-teman ya. Wah, terakhir itu 11 Mei ya. Saya terakhir 11 Mei update seputar Evo. And then the next one saya update. Oh iya benar-benar teman-teman ya, sekitar 10 Mei. Evo paling langganan nih ditanyain gimana nih nasib Evo ya. I remember kita pernah discuss di salah satu live streaming. Poinnya adalah range demand di kisaran 2,38 something itu nggak boleh di break. Bila break, expect bisa retest ke SNR di 2,12 dolar, dan jika break maka kita akan masuk range area dengan data yang sedikit. Jadi kita nggak tahu nih Evo bakal diapain teman-teman. Sebab Evo ini token baru dan gak banyak informasi dari price action sebelumnya. Here's the good news ya, turunnya Evo sudah mulai slowing down. Tekanan jual gak seagresif di momen bulan April ya. Slowly bleeding, tapi bisa jadi indikasi bahwa weekend terus buang barang karena nggak percaya dengan token ini. Kalau buat saya, best timing adalah wait for the reversal. Wait for the reversal ya berarti kalau misalkan kamu lihat falling wedge ya dia harus breakout dulu dari falling wedge-nya. Kalau kamu ngelihat double bottom ya dia harus breakout dulu dari neckline-nya. Kalau kamu ngelihat dia inverted head and shoulders ya berarti dia harus breakout dulu dari neckline-nya. Dan semenjak kita ngelihat ada falling wedge itu ya kita juga nggak ngelihat dia breakout dari falling wedge-nya, which means ini melemahkan probabilitas Evo untuk mengalami reversal. Dan selama itu belum terjadi, teman-teman nih kalau misalkan Anda expecting Evo untuk rebound atau Anda pengen buy the dip, itu jadi meningkatkan resiko. Belum lagi kemarin tekanan jualnya kan sangat agresif. Di sini meninggalkan yang namanya fair value gap, guys. Dan fair value gap-nya ini sangat masif ya, terjadi yang namanya imbalance yang sangat luar biasa besar di situ gapnya. Ini berarti mengindikasikan bahwa tekanan jual yang terjadi ya beberapa hari terakhir ini bisa dibilang sebagai bentuk kehilangan kepercayaan para pelaku pasar juga memang terhadap si token Evo itu sendiri. Terlepas dari apakah timnya yang jualan, apakah investornya yang jualan, ya intinya kita ngeliat price actionnya juga, kita udah tahu gitu loh, bahwa saat ini ya siapapun holdersnya Evo mungkin udah lagi dalam keadaan panic selling. Dan sebenarnya gini sih, ya one of our member ya di Advance Group bilang kalau misalkan coba lihat lagi ya, dulu juga ada beberapa token yang kayak gitu. For example misalkan SUI gitu kan. Kalau kita ngeliat SUI waktu dia listing awal-awal itu turun juga kok. Sebelum di akhiran naik itu turun loh. Lumayan teman-teman, dari ATH-nya dia turun itu around 80% ya. 80% teman-teman sekalian. Top ATH-nya itu 1,98, turunnya sampai 0,36 dan itu turun sekitar 81%. Nah, sekarang gimana nih posisinya Evo? Kalau dari atas ya, kita coba lihat teman-teman sekalian. Menarik juga jadinya ya untuk dibedah. Kalau dari atas Evo sekitar 3,9 something, sekarang udah turun sampai 79%-an lebih kurangnya. Ya, apakah itu artinya Evo akan segera reversal atau segera rebound? Ya, sebenarnya saya yang tadi bilang sama teman-teman, minimal sih kalau saya pribadi lebih baik menunggu sampai ada valid reversal dulu. Kalau ada valid reversal, kamu lebih aman, dan bukan lebih aman sih, lebih nyaman lah istilahnya untuk taking action setelahnya. Karena kita udah bayangan, wah ini kayaknya buyersnya udah mulai masuk lagi nih. Kalau misalkan kayak sekarang, yang saya bisa lihat dengan trennya, dengan structure-nya, everything tells me that sellers ya atau bear itu masih ada di sini dan mereka masih istilahnya memegang kendali penuh atas market price-nya gitu loh. Belum ada indikasi sama sekali untuk dia reversal unless kita ngelihat ada sesuatu yang sangat valid, dan itu kalau buat saya pribadi lebih prefer untuk market structure yang benar-benar reversal. Kalau itu belum terjadi, sebaiknya jangan buru-buru karena tekanan jual kemungkinan besarnya masih akan berlanjut. Ya kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi saya nggak bisa bahas lebih jauh ya kayak sampai mana dia bakal drop gitu. Sebenarnya bisa aja kita tebak-tebakan ya. Atau pakai beberapa tools yang kita bisa pakai teman-teman sekalian. Tapi saya juga nggak mau ngasih hope ke teman-teman. Dalam tanda kutip, hope itu bahaya loh kalau di financial market ya. Dalam artian ketika kalian sudah masuk ke dalam fase atau mode berharap, ya udah teman-teman sekalian, pengambilan keputusan kita berikutnya itu jadi nggak objektif dan itu jadi sangat berbahaya.
terutama buat yang trading ya di futures market for example. Nah, itu bahaya juga teman-teman sekalian. So yeah, that's gonna be the update for altcoins. Untuk Bitcoin mungkin nanti menyusul ya, probably in the morning. And yeah, that's gonna be the update for altcoins, terutama Evo. Semoga informasinya bisa teman-teman terima ya. At least poin utamanya adalah wait for the reversal before kalian memutuskan untuk melakukan averaging. Itu pun kalau kalian mau. Ya itu balik lagi ke tangan masing-masing. Oke? So God bless and have a nice day guys. Cheers, enjoy, and bye-bye guys.